Halo semua, apakah kali ini kalian sudah siap untuk mengikuti sebuah cerita yang datang dari negeri Antaberana? Di mana di sebuah negeri itu ada sebuah desa yang hiduplah seorang gadis yang sangat cantik, baik hati dan baik budinya bernama Bawang Putih. Sejak kepergian ibunda tercinta, Bawang Putih hanya tinggal bersama dengan sang ayah. Ayahnya adalah seorang pedagang sukses yang sering berpergian keluar daerah untuk menjual barang dagangannya. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih berpamitan untuk pergi berdagang seperti biasa kepada Bawang Putih. Tapi tak disangka perjalanan kali ini membuat ayah Bawang Putih bertemu dengan seorang wanita dan kemudian jatuh hati kepadanya. Ternyata wanita ini adalah janda beranak satu dan anaknya bernama Bawang Merah. Ayah Bawang Putih memboyong Bawang Merah dan ibunya untuk tinggal bersama mereka. Bawang Putih sedih dengan keputusan sang ayah, tapi demi kebahagiaan ayahnya, ia berusaha menerima keputusan ayahnya dan menerima ibu tirinya untuk tinggal bersamanya. Hingga pada suatu hari ayah Bawang Putih harus kembali berdagang yang kali ini akan memakan waktu lumayan lama untuk bisa kembali ke rumah. Ketika ayahnya berpamitan dengan Bawang Putih, Bawang Merah melihatnya dengan tatapan tidak suka karena Bawang Merah iri dengan kecantikan Bawang Putih dan juga kasih sayang ayah Bawang Putih kepada Bawang Putih. Ternyata kebaikan hati ibu dan saudara tirinya selama ini hanyalah topeng belaka saat ayah Bawang Putih berada di rumah. Dan kali ini ketika ayahnya pergi, semua pekerjaan rumah Bawang Putih yang disuruh mengerjakan seperti pembantu. Pada suatu hari ketika Bawang Putih sedang mencuci, ia dikejutkan dengan kehadiran sesosok ikan emas ajaib. Dan ikan inilah yang menjadi sahabat serta membantu semua pekerjaan Bawang Putih sehingga cepat selesai. Tapi kebahagiaan Bawang Putih tidak berlangsung lama. Bawang Merah mengetahui keberadaan ikan emas ajaib yang sering membantu semua pekerjaan Bawang Putih. Dan karena itu Bawang Putih menjadi sangat sedih. Ia mencari-cari keberadaan ikan emas sahabatnya, tapi tidak menemukannya. Bawang Putih tidak tahu kalau ikan emas sudah ditangkap dan dimasak oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Mereka menikmati santapan ikan emas itu dengan perasaan tidak bersalah. Dan sekembalinya Bawang Putih dari sungai, Bawang Merah dan ibunya melemparkan tulang dan duri ikan yang sudah mereka makan ke hadapan Bawang Putih. Bawang Putih sangat bersedih kehilangan sahabatnya. Ia menguburkan sisa tulang dari sahabatnya di pekarangan rumahnya dengan hati yang sangat hancur. Namun tiba-tiba terkejutlah Bawang Putih. Dari sisa tulang belulang dan duri ikan tumbuhlah sebuah pohon emas yang sangat cantik dan juga wangi. Pada saat itu pula datanglah utusan dari kerajaan yang memberitahukan sebuah sayembara. Pengumuman kepada rakyat negeri Antaberanta. Barang siapa memiliki tanaman emas untuk menyembuhkan raja, jika ia laki-laki, maka akan diberikan hadiah seperti emas dan juga dijadikan anggota kerajaan. Barang siapa ia adalah perempuan muda, ia akan dinikahkan dengan putra mahkota. Dan jika ia perempuan parubaya, maka akan dijadikan anggota kerajaan dan juga dihadiahi emas dan permata. Dan baru saja selesai membacakan sayembara tersebut, pengawal istana disilaukan oleh cahaya yang sangat berkilau yang berasal dari pekarangan rumah Bawang Putih. Bawang Merah merasa sangat senang, ia merasa ini adalah tanaman milik. Tanaman ini aku yang menanamnya. Aku akan memberikan kepada raja sehingga raja bisa sembuh. Setelah itu aku akan menikah dengan pangeran. Lalu Bawang Merah bergegas untuk mencabut tanaman emas tersebut, tapi ia kesusahan. Bawang Merah pula dibantu oleh ibunya untuk mencabut tanaman emas itu, tetapi juga gagal. Sampai akhirnya Bawang Putih datang dan meminta izin kepada pengawal kerajaan untuk bisa mencabut tanaman emas yang untuk menjadikan obat raja. Dan ajaibnya, tanaman emas itu bisa tercabut dengan mudah. Bawang Merah sangat terkejut dengan itu. Ia tidak terima bahwa Bawang Putih berhasil mencabutnya. Bawang Putih segera memberikannya kepada utusan raja yang kemudian dibawa pergi ke istana raja. Pangeran menerima tanaman emas itu dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Segera ia memerintahkan untuk tabib istana meramu ramuan obat yang digunakan untuk menyembuhkan raja sehingga raja bisa kembali sehat seperti sedia kala.
Putra mahkota meminumkan ramuan obat kepada sang raja yang sudah terbaring sakit sejak lama. Ajaibnya, ramuan tersebut bisa menyembuhkan raja dengan sangat cepat. Seluruh penghuni istana bersuka cita. Sementara itu di rumah Bawang Putih, sekembalinya ayahnya dari berdagang, ia sangat marah dan kecewa kepada ibu tiri dan saudara tiri Bawang Putih. Ayah Bawang Putih mengusir keberadaan ibu tiri dari rumah Bawang Putih dan ayahnya. Ibu Bawang Merah memohon ampun kepada suaminya atas perilaku kasarnya kepada Bawang Putih. Ia meminta maaf dan memohon agar tidak diusir bersama dengan Bawang Merah kepada ayah Bawang Putih. Tolong maafkan aku telah berperilaku buruk kepada Bawang Putih, jangan usir aku. Tetapi ayah Bawang Putih tidak mengindahkan apa yang diminta oleh ibu Bawang Merah. Ia tetap mengusir ibu Bawang Merah dan Bawang Merah pergi dari rumah mereka, kembali ke kampung asal mereka. Tak berselang lama datanglah utusan kerajaan untuk menjemput Bawang Putih dan ayahnya untuk menikah dan tinggal di istana. Terjadilah pesta pernikahan antara Bawang Putih dan putra mahkota raja selama 7 hari 7 malam dengan meriah. Semua masyarakat sangat bersuka cita dan Bawang Putih hidup bahagia bersama dengan keluarga kecilnya di istana raja. Sementara itu Bawang Merah dan ibunya hidup dalam kesengsaraan dan penderita. Nah, dari cerita ini kita belajar untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Jadilah orang baik karena kebaikan akan mendatangkan kebaikan, sedangkan keburukan akan mendatangkan keburukan. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan share. Dan jika kamu masih menantikan cerita-cerita dari Panen Studio selanjutnya, jangan lupa di follow. Terima kasih.